Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhawati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah kita akan kembali melanjutkan masih membahas tentang faidah yang bisa kita ambil dari hadis kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala beliau tidak ikut perang Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, kita telah masuk pada faedah apa terakhir? Baik. Dibolehkannya menceritakan tentang orang lain jika seandainya hal itu tujuannya adalah untuk meminta fatwa atau jawaban. Ya, ini sebagaimana kita jelaskan, salah satu di antara bentuk ghibah yang dibolehkan. Karena ghibah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu dalam perkara yang ia tidak senang kalau itu diceritakan kepada orang lain, baik dalam kaitan agama maupun kaitan dunia atau tentang fisiknya sekalipun. Namun ada beberapa hal yang ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ya, di antaranya adalah mustaftin. Ya, di mana para ulama mengatakan al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menceritakan seorang muslim kepada muslim yang lainnya dalam perkara yang tidak ia senangi bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin. Mutadhallimin artinya seorang yang dizalimi, seorang yang sedang dizalimi. Contoh misalnya ada seorang yang menzalimi atau dizalimi oleh saudaranya, maka dia boleh menceritakan tentang keburukan saudaranya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mu'arrifin, orang yang sedang mengenalkan. Ya, dia ingin sedang mengenalkan seseorang, ada orang yang bertanya atau kita bertanya kepada seorang tentang si fulan, seorang tadi tidak mengetahui si fulan itu siapa, sampai kita jelaskan tentang sesuatu yang mungkin kadangkala terkait dengan keburukan yang ada pada dirinya atau pada fisiknya dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, muhadzirin, orang yang memberi peringatan.
Seperti misalnya memperingatkan orang lain dari kejahatan atau keburukan yang lainnya. Ini muhadzir. 3. Yang keempat, mujahir, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan tanpa malu. Mujahirun fisqan, melakukan kefasikan dengan terang-terangan. Artinya semua orang sudah tahu kalau dia memang selalu melakukan kejahatan itu. Kemudian kita ceritakan tentang kejahatan yang dia lakukan, maka ini bukan termasuk ghibah. Kemudian yang kelima, mustaftin. Ya, mustaftin artinya orang yang meminta fatwa. Ya, orang yang meminta fatwa. Ya, contoh misalnya si fulan seperti ini, bagaimana menyikapinya, si fulan seperti ini, bagaimana menghadapinya. Ini namanya mustaftin. Dan masuk dalam pembahasan ini termasuk diantaranya adalah orang yang bersaksi dalam persidangan. Kemudian yang ke-6, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan salah satu di antara bentuk kemungkaran yang terjadi. Ada keburukan memang secara terselubung yang dilakukan oleh saudara kita, kemudian kita berusaha untuk mencari bantuan atau mencari solusi ya kepada orang agar kiranya kemungkaran ini bisa dihalangi atau bisa dihentikan. Maka ini termasuk ghibah yang dibolehkan dalam syariat, ya, termasuk ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Misal ada satu kejahatan dan ini adalah keburukan yang dilakukan oleh seorang, maka tidak mengapa kita menceritakan kepada orang yang kemungkinan besar bisa memberikan solusi untuk berhentinya atau terhalanginya satu kejahatan yang dilakukan oleh dia. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Di mana istri Hilal bin Umayyah, ya, istri Hilal bin Umayyah dalam hadis yang sudah kita bacakan, kala itu menceritakan tentang apa yang ada pada suaminya. Ya, dia mengatakan bahwa dari semenjak engkau memboikotnya ya Rasulullah, maka ia tidak pernah mendekatiku. Dari semenjak engkau memboikot beliau ya Rasulullah, dia tidak pernah mendekatiku. Artinya tidak memikirkan wanita lagi. Ini sebenarnya dari satu sisi adalah ghibah, akan tapi karena hal ini sangat dibutuhkan dalam komunikasi yang terjadi untuk bertanya tentang masalah hukum yang terjadi, akhirnya ini termasuk ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, faedah berikutnya, ada keringanan bagi beberapa orang untuk tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana kita ketahui, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, tatkala keduanya telah diboikot oleh Rasulullah SAW, maka keduanya tidak pernah datang ke mana? Ke masjid. Mereka salatnya di mana? Di rumah. Padahal salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, wallahu taala alam, menurut isyarat hadis penekanannya sangat kuat. Sampai-sampai Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang ada laki-lakinya. Ini niat Nabi SAW, rumah-rumah kaum muslimin yang ada laki-lakinya yang tidak hadir salat berjamaah. Itu niat Nabi SAW. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku sudah berniat agar iqamah ditegakkan. Kemudian aku perintahkan seorang lelaki mengimami manusia, sedangkan aku akan pergi bersama dengan lelaki lainnya membawa kayu bakar. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Ini penekanan yang sangat luar biasa, salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Namun apabila ada beberapa hal yang terjadi, maka lelaki ini boleh tidak hadir salat berjamaah. Ya, contohnya sebagaimana disebutkan oleh pensyarah, di mana beliau mengatakan bahwa dibolehkan, ya, apabila seorang itu
terjadi sebagaimana yang terjadi pada keduanya, sehingga tatkala ia bertemu dengan orang-orang tadi dan sholat bersama dengan kaum muslimin di situ, hatinya tidak tenang, ya, karena diboikot. Ya. Coba bayangkan sebagaimana diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, mengucapkan salam kepada siapapun tidak ada yang menjawab. Hatta kepada Nabi SAW juga Nabi tidak menjawab. Beliau hanya senyum dengan senyum yang marah. Ini tentunya tatkala kita tetap hadir di masjid ini mengganggu apa? Ketenangan kita, mengganggu konsentrasi ibadah sholat kita. Ya, sehingga orang-orang yang menghadapi masalah seperti ini dibolehkan untuk tidak hadir sholat berjamaah. Maka keduanya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, tidak pernah lagi sholat berjamaah semenjak pemboikotan itu dimulai. Sedangkan Ka'ab bin Malik, sebagaimana kita telah ceritakan, beliau tetap sholat berjamaah. Namun di akhirnya juga tidak sanggup untuk sholat berjamaah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena gemuruh hati melihat teman-teman itu tidak mau berbicara dengannya, itu bagaimana rasanya? Dikucilkan. Ya, bagaimana rasanya? Ya, padahal kalau seandainya kita paksakan sholat kemudian kita tidak konsentrasi, maka tidak ada gunanya sebenarnya. Artinya sholatnya itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sempurna salat seorang yang menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Tidak sempurna salat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sempurna? Karena kekhusyuan akan hilang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita setiap hendak mengerjakan salat jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita mendahulukan sesuatu yang bisa mengganggu salat kita. Seperti misalnya apabila makanan telah dihidangkan, apabila kita sesak, buang air besar dan buang air kecil, maka dahulukan itu agar sholat kita tenang, sempurna. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita sholat dalam keadaan fokus. Tatkala kita sholat dalam keadaan membawa hati kita di dalam sholat. Sampai kalau ngantuk berlebihan juga dianjurkan tidur dulu. Tapi ngantuk ya bukan karena bisikan apa? Syaitan. Ini tidur jam berapa? 8:30, bangun 8:30, ba'da subuh lanjut tidur lagi. Nah, kemudian datang waktu zuhur ngantuk. Oh, ini Ustadz bilang tidur dulu ini. Ini ngantuk dari apa? Dari syaitan. Masa iya tidur ba'da isya langsung tidur, kemudian ba'da subuh tidur lagi, zuhur kok ngantuk? Kan ini bagaimana, ini ada masalah ini kan. Tapi kalau mungkin satu malam kita ada sesuatu kita tidak tidur, kemudian tatkala kita akan sholat betul-betul ngantuk, maka Nabi SAW perintahkan tidur dulu. Kenapa jangan sampai kita meminta ampunan malah minta untuk tidak diampuni? Kan itu bisa terjadi. Sholat tapi tidak sadar, ngoceh aja kita. Ya, Rabbighfirli, kita mengatakan Rabbi la taghfirli. Wahai Rabbku, ampuni aku. Kita mengatakan Rabbku, jangan ampuni aku. Itu karena ngantuk gitu. Bahkan kadang-kadang karena ngantuk berlebihan kita nggak bisa membaca. Ya, sehingga akhirnya sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan sebelum kita mengerjakan apa? Sholat. Ya, agar kita hadir mengerjakan sholat, maka jasad dan hati kita hadir di situ. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba menyampaikan kabar baik, kabar yang membahagiakan saudaranya. Coba antum lihat kemarin telah kita bacakan bahwa setelah ayat itu dibaca oleh Nabi SAW setelah sholat subuh, maka para sahabat berlomba-lomba untuk apa? Menyampaikan kabar itu kepada para sahabat ini, Ka'ab bin Malik diantaranya. Sampai kemarin kita ceritakan bahwa berlari, ada yang naik kuda, ada yang berlari, untuk agar dialah yang pertama menyampaikan kabar gembira itu kepada siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Namun kemarin ada yang lebih cerdik dari sahabat, apa yang dilakukan? Naik ke atas gunung. Gunung apa? Gunung Salak namanya. Tapi bukan Gunung Salak yang ada di Jawa Barat ya. Ini yang ada di mana? Di Madinah. Naik ke atas, kemudian beliau berteriak
Ya, dan suara katanya lebih cepat dari kuda, jelas. Ya, sehingga dialah akhirnya orang yang pertama kali menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Kenapa para sahabat luar biasa berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya? Karena memang ini salah satu di antara bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira. Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa riwayat ya, ada beberapa riwayat. Di antara riwayatnya adalah diawali dengan pertanyaan dari seorang sahabat. Dalam riwayat lain Nabi SAW langsung mengatakan tanpa ada pertanyaan, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mal, amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, an tudkhila ala akhikal mu'mini sururan. Amal yang paling utama di sisi Allah adalah amal tatkala engkau memberikan kebahagiaan atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Amal yang paling utama di sisi Allah, engkau buat saudaramu itu senang, engkau buat saudaramu itu bahagia. Jadi ini ibadah. Berarti sebaliknya, membuat saudara kita susah, sedih, ini merupakan salah satu di antara bentuk dosa. Membahagiakan saudara kita sesama muslim adalah ibadah. Membuat saudara kita muslim itu sedih, berkesusahan, itu merupakan dosa. Kemudian Nabi SAW memberikan beberapa bentuk amal yang ini adalah bukti nyata kalau kita lakukan akan membahagiakan saudara kita seorang muslim. Di mana Nabi SAW katakan, idkhaluka surur ala mu'minin asba'ta jaw'atahu au kasauta auratahu au qadaita lahu hajatan. Di antara bentuk kebahagiaan yang kita berikan kepada seorang mukmin, seorang muslim adalah engkau memberi makan saudaramu yang sedang lapar. Bukan bahagia, kalau dikasih makan bahagia tidak? Bahagia, ini ibadah. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasauta auratahu, atau engkau berikan pakaian agar ia bisa menutup auratnya dengan baik. Ini juga ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qadaita lahu hajatan, atau engkau menunaikan satu hajat keperluan. Artinya ada kebutuhan yang dimiliki oleh seorang muslim, kemudian kita penuhi kebutuhannya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis ya yang seperti ini, banyak hadis yang seperti ini. Di antaranya sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, aku lebih senang memberikan satu kebutuhan atau memenuhi satu kebutuhan yang dimiliki oleh saudaraku daripada aku iktikaf di masjid. Ini luar biasa ya. Sebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana membahagiakan saudara ini merupakan salah satu di antara bentuk pahala atau bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Karena itulah kita lihat bagaimana para sahabat berusaha semaksimal mungkin untuk agar ia yang pertama kali menyampaikan kabar gembira ini kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Sampai tatkala Hilal atau Ka'ab bin Malik mendapat informasi pertama dari orang yang berteriak itu, dia juga berikan apa? Berikan apa? Berikan baju. Berikan baju yang dia punya. Bahkan Ka'ab mengatakan, demi Allah aku tidak punya selain itu. Kalau aku punya lebih dari itu, aku akan berikan kepadanya. Maka seorang muslim, sampai para ulama membahas di sini, seorang muslim yang tatkala mungkin bermimpi di dalam mimpinya dia melihat saudaranya dalam keadaan baik, maka hendaknya dia ceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Ya, dia mimpi melihat sesuatu yang baik terkait dengan saudara kita, maka kita ceritakan mimpi itu kepada saudara kita agar dia senang dengan itu.
Tapi mimpi baik ya. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Ya, akhi, ada apa? Ana mau cerita. Ana pernah mimpi ini. Mimpi apa? Sanggup antum dengar? Ya sanggup. Ini buruk mimpinya. Iya enggak apa-apa, ceritakan aja. Enggak boleh ya. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW. Tapi kalau mimpinya bagus, ini ceritakan. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kala itu menyuruh kaum muslimin untuk melaksanakan haji tamattu. Beliau berpendapat haji tamattu itu lebih afdal, yakni umrah dulu baru kemudian haji. Melakukan umrah di bulan haji, kemudian tahun itu juga lakukan ibadah haji. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyuruh manusia untuk melakukan haji qiran. Yani berniat melakukan haji plus niatnya juga melakukan ibadah umrah. Jadi digabungkan dua ibadah ini. Ya. Kala itu Abdullah bin Abbas berbeda pendapat dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan ini ijtihad di antara para sahabat, dan yang benar itu adalah ijtihadnya Abdullah bin Abbas. Karena Nabi SAW secara arahan, beliau perintahkan para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Intinya ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya tentang masalah ini, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, lakukan haji tamattu. Ihram untuk umrah kamu dulu, kemudian tahallul, baru kemudian di tanggal 8 di hari tarwiyah engkau lakukan awal mula ihram untuk pelaksanaan ibadah haji. Kiranya lelaki ini melihat sesuatu di dalam mimpinya. Dia bermimpi melihat seseorang mendatanginya sembari mengatakan, dia kan mengikuti arahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam mimpinya orang ini melihat seorang laki datang kepadanya sembari mengatakan, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah. Hajimu adalah haji yang mabrur dan umrahmu adalah umrah yang diterima. Haji mabrur itu adalah haji yang pahalanya tidak lain dan tidak bukan hanya surga Allah SWT. Dan hajimu mabrur, umrahmu diterima. Ini mimpinya. Padahal dia minta pendapat kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas menyuruhnya apa? Untuk melakukan haji tamattu. Kiranya mimpinya persis sama seperti yang disarankan oleh Abdullah bin Abbas. Cukupkah orang ini melihat mimpi ini kemudian ini menjadi cerita pribadi dalam kehidupannya? Tidak. Besoknya dia mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia ceritakan itu. Aku telah mengikuti arahanmu wahai Abdullah bin Abbas, kiranya tadi malam aku melihat seorang mengatakan kepadaku, hajimu mabrur, umrahmu diterima. Maka Abdullah bin Abbas sangat senang, ya, sangat senang. Bahkan diceritakan di sini Abdullah bin Abbas memberikan suatu hadiah besar kepadanya. Ini luar biasa ini. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan ibadah. Jadi jangan sampai kita meremehkan suatu informasi, suatu kabar yang itu adalah kabar bahagia yang didengar oleh saudara kita. Sampaikan, jangan disembunyikan. Sampaikan, jangan disimpan. Sampaikan kepadanya supaya dia senang. Ini adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang mendengar informasi bahagia itu, kita juga harus membahagiakan saudara kita itu juga. Dengan cara apa? Minimal mendoakannya. Minimal apa? Mendoakannya. Tapi yang memberi kabar gembira itu jangan supaya dapat imbalan, jangan. Ini pahala, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Ya, kalau dikasih jangan apa? Jangan ditolak. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ya, minimal dengan mendoakan orang yang memberikan kabar gembira kepada kita. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, basyiru wa la tunaffiru. Ya, selalu beri kabar gembira dan jangan takuti manusia. Ya, beri kabar gembira. Jadi ada sesuatu yang membahagiakan, ini kita sampaikan. Adapun hal-hal yang bisa membuat kita sedih jangan disampaikan.
Ya, jangan disampaikan. Maka ini juga hal yang hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang membuat hati kaum muslimin ini apa? Sedih. Hati kaum muslimin merasa takut. Ya, beri mereka motivasi, beri mereka kebahagiaan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari cerita panjang tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, taubat beliau, seorang boleh untuk menyambut kedatangan orang lain dengan berdiri. Ini faedah ya. Karena hukum asal sebagaimana kita ketahui dari kebiasaan Nabi SAW, Nabi kita yang mulia SAW termasuk yang tidak senang kalau beliau datang para sahabat berdiri menyambutnya. Beliau tidak senang itu. Jadi kalau Nabi SAW datang kemudian sahabat semua berdiri menyambut beliau, itu tidak senang Nabi. Ya, Nabi perintahkan para sahabat duduk saja biasa, tidak perlu menyambutnya dengan apa? Dengan berdiri. Tapi ketidaksenangan Nabi SAW dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak kemudian bisa kita simpulkan menyambut kedatangan orang lain dengan berdiri itu dilarang. Karena ada beberapa hadis yang sampai kepada kita, tatkala sahabat datang maka sahabat yang lain menyambutnya sambil apa? Berdiri. Contohnya kisah siapa? Ka'ab bin Malik ini. Siapa yang menyambutnya sambil berdiri? Ada yang ingat? Siapa yang menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik di masjid? Dia masuk masjid, siapa yang menyambutnya sambil berdiri? Ada yang ingat? Coba cari di matan hadisnya. Ada enggak kira-kira? Atau saya yang salah? Enggak ada disebutkan nama orangnya. Ada? Belum ada Anda bilang ya? Oh sudah ada. Mungkin ada ini. Siapa? Talha. Ada ya Talha. Satu-satunya muhajirin yang menyambut Ka'ab bin Malik tatkala dia datang adalah sahabat ini, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sampai Ka'ab mengatakan aku tidak lupa itu dari Talha. Muhajirin banyak di masjid itu, tapi yang menyambutnya, yang berdiri kemudian memberikan kabar gembira, berbahagialah engkau, itu cuma apa? Talha bin Ubaidillah. Dan Ka'ab ingat yang dilakukan oleh Talha ini. Jadi tidak mengapa menyambut orang datang sambil berdiri, tidak mengapa. Hukum asalnya seperti itu. Tapi jika seandainya penyambutan kita membuat dia sombong, ini jangan dilakukan. Yang dilarang itu dia duduk kita berdiri. Itu tidak boleh. Dia duduk kita berdiri. Sebagaimana berdirinya para pengawal raja, sedangkan raja duduk di bawah. Nih ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyatamatsala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang laki-laki berdiri di sisinya sedangkan ia duduk, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan senang ya kalau seandainya kita duduk orang semuanya berdiri, nah itu jangan senang. Ini malah Nabi mengatakan apa? Bersiap-siap masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya menyambut orang datang, ini terjadi pada beberapa kasus ya, dan itu dibolehkan oleh siapa? Oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah adat kebiasaan di negeri kita yang insyaallah tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada tamu, kita berdiri menyambutnya. Ini tidak masalah. Tapi kalau seandainya berdirinya kita menyambutnya membuat dia bangga, membuat dia sombong, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau di sini, ya.
Seperti misalnya tatkala Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menyambut kedatangan pimpinan kalian ini. Maka para sahabat Ansor kala itu berdiri. Ya. Begitu juga dengan Ka'ab bin Malik yang kita ceritakan, tatkala beliau masuk masjid langsung disambut oleh siapa? Talha bin Ubaidillah sambil berdiri radhiyallahu taala anhuma. Demikian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Faedah berikutnya, dianjurkan bagi seorang yang mendapat nikmat untuk bersedekah dengan sesuatu dari hartanya. Jadi kalau seandainya Allah anugerahkan kita satu nikmat besar, bersedekahlah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Beliau dapat nikmat besar. Apa nikmat besar itu? Taubatnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan olehnya? Beliau bersedekah. Bahkan niatnya adalah bersedekah dengan semua hartanya kala itu. Tapi Nabi SAW katakan, tahan sebagian hartamu itu jauh lebih baik. Maka akhirnya mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku masih tahan hartaku yang ada di Khaybar, sedangkan sisanya aku sedekahkan. Jadi bagi kita yang mendapatkan nikmat besar, salah satu di antara bentuk syukur kita adalah dengan apa? Bersedekah, ya, dengan bersedekah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kayaknya faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi ini hadis tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala dengan faedah-faedahnya, yang inti dari hadis panjang yang kita baca dan faedah panjang yang kita baca, bahwa taubat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah atas dosa apapun yang kita lakukan. Kemudian tatkala kita bertaubat, pasti Allah terima taubat kita, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, karena Allah juga Tawwab, Dia adalah zat yang maha menerima taubat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan dosa sebesar apapun kalau kita bertaubat, maka diterima oleh Allah SWT. Dosa apapun, ya, imma sekalipun dosa syirik, kalau kita bertaubat pasti Allah akan terima taubat kita. Apalagi dosa di bawah apa? Di bawah kesyirikan, yang lebih ringan daripada kesyirikan. Dosa syirik saja itu pasti diterima oleh Allah, apalagi dosa selain syirik. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji hadis yang ke 22, ya. 22 hadis dari Abu Nujaid Imran bin Husain tentang taubatnya seorang wanita dari suku Juhainah dari dosa zina. Ya, taubatnya seorang wanita dari suku Juhainah dari dosa besar, yakni dosa zina. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya sekalipun dosa yang dilakukan adalah dosa zina. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan masih ada waktu. Kita persilahkan kalau ada mungkin 1-2 pertanyaan. Tafadhal. Silakan. Saya selalu kalau sholat 2 rakaat sunat paling saya Iftirash. Jadi kebetulan di satu daerah di Medan, begitu saya sholat itu ada yang menjelaskan tentang masalah itiraf dalam tawarruk. Katanya kalau sholat sunat itu lebih baik kita langsung bertawarruk aja, katanya kalau saya itiraf lagi. Yang mana yang sunat? Baik. Pertama kita katakan bahwa solat yang memiliki 2 tasyahud, jelas solat yang memiliki 2 tasyahud, maka tasyahud yang pertama itu duduknya iftirash, tasyahud yang kedua duduknya tawarruk. Iftirash
artinya menjadikan kaki kiri kita sebagai landasan duduk kita. Ini iftirash. Ya, seperti duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Sedangkan tasyahud yang kedua, ya, ini salat yang memiliki dua tasyahud seperti Isya, kemudian Maghrib, ya, Asar, Zuhur, maupun salat yang lainnya. Maka yang kedua itu duduknya tawarruk. Kenapa disebut dengan tawarruk? Warik itu artinya belakang. Jadi kita duduk di atas tanah. Ya, duduk di atas tanah. Sedangkan kaki sebelah kiri kita majukan. Ya, ini yang disebut dengan duduk apa? Tawarruk atau duduk di akhir sujud, tasyahud terakhir. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bagaimana jika seandainya salat hanya memiliki satu tasyahud saja. Subuh, salat sunnah 2 rakaat, ini apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ini perbedaan, kita katakan. Perbedaan para ulama, silahkan pilih salah satu di antara keduanya, tidak ada masalah. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat duduk tasyahud yang setelahnya salam, imma salat 2 tasyahud atau salat yang hanya 1 tasyahud. Intinya setelah tasyahud salam maka duduknya adalah tawarruk. Ini pendapat Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau tasyahudnya cuma sekali, duduknya apa? Iftirash. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ini adalah pilihan. Mau iftirash silakan, mau tawarruk silakan. Jadi tidak perlu dipersulit dalam bab ini. Artinya dia mau tawarruk silahkan, mau iftirash juga apa? Silahkan, tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau antum duduknya sambil berdiri, kan nggak mungkin gitu. Ada sambil berdiri atau jongkok misalnya. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi pilih saja Pak, imma tawarruk atau iftirash, insyaallah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.